Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aziza Ajeng Pratiwi SGZ MGZ, selaku dosen pengajar dari mata kuliah Survei Konsumsi Pangan. Perkenalkan, saya Kayla Syifa Amrullah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil literature review mengenai dietary history. Yang pertama yaitu latar belakang. Survei konsumsi pangan penting dalam ilmu gizi untuk mengetahui pola makan individu ataupun kelompok, termasuk jenis, jumlah, dan frekuensi makanan yang dikonsumsi, sehingga dapat bermanfaat dalam menilai kecukupan gizi, menganalisis risiko kesehatan, dan merancang intervensi gizi. Status gizi yang dipengaruhi oleh asupan sehari-hari ini berhubungan erat dengan kesehatan dan produktivitas. Salah satu metode penilaian yang banyak digunakan adalah dietary history, yaitu wawancara mendalam mengenai kebiasaan makan jangka panjang yang dapat menggambarkan pola makan representatif. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan, seperti bergantung pada daya ingat responden, berisiko bias, dan membutuhkan pewawancara terlatih. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode dietary history pada 3 artikel yang berbeda. Yang kedua, itu bagaimana perbandingan penerapan metode dietary history pada ketiga artikel tersebut. Selanjutnya itu tujuan. Yang pertama, mengetahui penerapan metode dietary history pada 3 artikel yang berbeda. Yang kedua, itu menganalisis perbandingan penerapan metode dietary history dari ketiga artikel tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan metode dietary history pada artikel 1. Pada artikel Relative Validity of the Online Meal-Based Diet History Questionnaire for Evaluating the Overall Diet Quality and Quality of Each Meal Type in Japanese Adult. Dietary history yang dilakukan dengan Meal-Based Diet History Questionnaire ini untuk menilai riwayat konsumsi makanan selama 1 bulan terakhir berdasarkan waktu makan, seperti sarapan, makan siang, makan malam, dan camilan. Nah, MDHQ ini terdiri dari 3 bagian, yaitu frekuensi konsumsi kelompok makan utama, frekuensi relatif subkelompok, dan perilaku makan umum, dan tersedia dalam 2 bentuk, yaitu bentuk daring, yaitu web MDHQ dalam bentuk Google Form, dan ada versi cetaknya, yaitu paper MDHQ 21 halaman dengan isi yang sama. Nah, data ini kemudian akan diisi oleh responden secara mandiri, dan setelah itu akan diolah dengan algoritma khusus untuk memperkirakan asupan energi, zat gizi, dan skor kualitas dietnya, lalu diuji validitasnya dengan weight dietary record 4 hari yang dilakukan selama 4 hari menggunakan Healthy Eating Index dan Nutrient Rich Food Index. Nah, hasilnya MDHQ ini mampu menggambarkan pola konsumsi dan kualitas diet dengan baik, terutama untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Namun, hasil ini kurang konsisten pada cemilan dan MDHQ ini juga dinilai lebih praktis dan efisien dibandingkan metode pencatatan diet terperinci. Selanjutnya itu penerapan metode dietary history pada artikel kedua. Pada artikel Relative Validity of 3 Diet Quality Score derived from the Brief Type Self-Administered Diet History Questionnaire and Meal-Based Diet History Questionnaire in Japanese Adult. Nah, dietary history ini pada artikel ini dilakukan dengan dua kuesioner, yaitu Brief Type Self-Administered Diet History Questionnaire, yaitu BDHQ, dan Meal-Based Diet History Questionnaire atau MDHQ untuk menilai pola makan responden selama 1 bulan terakhir. Nah, untuk BDHQ ini berfokus pada frekuensi konsumsi 58 jenis makan umum di Jepang, perilaku diet, dan metode memasak. Nah, estimasi asupan energi dan zat gizi ini dihitung dengan algoritma khusus berdasarkan porsi tetap sesuai jenis kelamin. Sedangkan untuk MDHQ ini menilai pola konsumsi per waktu makan seperti sarapan, makan siang, makan malam, dan camilan dengan pertanyaan mengenai frekuensi konsumsi kelompok makanan, subkelompok makanan, dan kebiasaan makanan, sehingga dapat memberikan gambaran rinci kualitas diet pada setiap waktu makan. Nah, hasil dari BDHQ dan MDHQ ini nantinya akan divalidasi dengan weight dietary records, dan data dari kedua kuesioner ini akan digunakan untuk menghitung 3 skor kualitas diet, yaitu Diet Quality Score for Japanese, Dietary Approaches to Stop Hypertension Score, dan Alternate Mediterranean Diet Score. Nah, hasilnya BDHQ dan MDHQ ini mampu menggambarkan pola konsumsi dan kualitas diet secara menyeluruh, sementara WDR tadi digunakan sebagai standar pembanding. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa dietary record ini reliable untuk menilai kualitas diet orang dewasa di Jepang. Selanjutnya itu penerapan metode dietary history pada artikel ketiga. Pada artikel Review of Validated Methods to Evaluate Diet History in Diet Therapy and Counseling, an overview and analysis of screener based on food-based dietary guidelines. Nah, artikel ini membahas penerapan dietary history melalui review sistematis terhadap berbagai screener berbasis food-based dietary guidelines yang digunakan dalam terapi dan konseling gizi.
Nah, screener ini digunakan sebagai bentuk praktis dari dietary history karena dapat memberikan gambaran pola makan dan kualitas diet individu tanpa wawancara panjang atau pencatatan makanan yang rinci. Nah, studi yang ditinjau ini ada 11 screener yang berbeda. Nah, fokus penilaian dari artikel ini itu ada adequacy atau kecukupan, moderation atau moderasi, variety atau variasi, dan food quality yaitu kualitas pangan. Nah, uji validitasnya ini dilakukan dengan membandingkan screener terhadap metode standar seperti food record, FFQ, dan biomarker gizi. Nah, kesimpulannya screener berbasis FBDGS ini dapat menjadi bentuk penerapan dietary history yang ringkas, valid, dan praktis untuk menilai kualitas diet. Selanjutnya, ini ada perbandingan ketiga artikel dalam menerapkan metode diet history. Nah, artikel 1 ini menggunakan MDHQ untuk menilai pola makan per waktu makan selama 1 bulan dan divalidasi dengan weight dietary record. Sedangkan artikel 2 ini menggunakan kombinasi dari BDHQ dan MDHQ untuk menilai asupan energi, zat gizi, dan kualitas diet dan divalidasi juga dengan WDR atau weight dietary record. Sedangkan artikel 3 ini merupakan review sistematis screener berbasis Food Based Dietary Guidelines atau FBDGS ini untuk menilai kualitas diet yaitu adequacy, moderation, variety, and food quality dan divalidasi dengan food record, FFQ, dan biomarker. Nah, perbedaan utamanya ini artikel 1 dan 2 ini fokus pada validasi instrumen untuk penilaian epidemiologi, sedangkan artikel 3 ini fokus pada penerapan praktis dalam praktik klinis dan intervensi gizi individual. Selanjutnya kesimpulan yaitu metode dietary history ini efektif untuk menggambarkan pola konsumsi dan kualitas diet melalui MDHQ, BDHQ, atau screener berbasis pedoman gizi. Nah, metode ini dapat divalidasi dengan weight dietary record, FFQ, atau biomarker. Terus MDHQ dan BDHQ ini banyak digunakan untuk penilaian epidemiologi berskala besar, sedangkan screener berbasis FBDGS ini lebih menekankan efisiensi dan praktik klinis atau konsumsi gizi. Untuk sarannya, disarankan agar pemilihan metode dietary history ini disesuaikan dengan tujuan penelitian ataupun praktik gizi. Kalau untuk penelitian berskala besar itu menggunakan instrumen seperti MDHQ atau BDHQ itu akan menjadi lebih efektif. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan praktis seperti terapi dan konsumsi gizi individual, penggunaan screener berbasis pedoman gizi lebih disarankan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.